Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lanjutkan lagi ya untuk materi kita. Kemarin kita materi sampai di kinerja fokus pada pasien ya. Selanjutnya kita bahas kinerja fokus pada bisnis. Ya, di sini untuk PowerPoint yang Bapak presentasikan sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Ya. Jadi bisa langsung Bapak mulai saja. Hari ini nanti kita akan fokus mempelajari terkait kinerja fokus pada proses bisnis sama audit internal. Nah, materi yang akan dipelajari dalam bab ini, nanti kita akan belajar terkait renstra rumah sakit, kemudian kejelasan ukuran tujuan dan program tahunan, kejelasan sistem monitoring dan evaluasi indikator, kemudian monitoring evaluasi pencapaian ukuran kinerja, sertifikasi ISO sama akreditasi rumah sakit. Dan di sini ya, seperti yang kita sudah ketahui, rumah sakit itu, perkembangan rumah sakit zaman sekarang itu berbeda dengan rumah sakit zaman dahulu ya. Jadi rumah sakit zaman sekarang itu bukan hanya untuk pelayanan ke masyarakat saja, tapi sudah bisa ataupun sudah dijadikan sebagai bisnis. Jadi perusahaan kesehatan, rumah sakit, bahkan puskesmas pun yang ada yang dijadikan sebagai usaha bisnis gitu, walaupun milik pemerintah. Di sini kita harus tahu juga terkait apa sih itu proses bisnis rumah sakit. Proses bisnis rumah sakit yang dimaksudkan adalah rangkaian kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mencapai tujuan. Ya, tujuannya banyak ya, bisa untuk masyarakat, ya bisa untuk profit dan lain sebagainya. Namanya tujuan biasanya nanti tercermin pada di visi dan misi. Umumnya namanya tujuan, kemudian proses bisnis itu berhubungan erat dengan produk dan jasa yang dihasilkan ataupun ditawarkan oleh rumah sakit. Kita bahas satu-satu ya di sini. Pertama adanya renstra rumah sakit. Adanya rencana strategis dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan rumah sakit dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun ke depan. Ya di sini ya, biasanya namanya rencana strategi itu patokannya itu kebanyakan 5 tahun ke depan. Contohnya kalian waktu praktek studi kelayakan proyek kemarin ya, itu kan dianalisis ya, dianalisis kira-kira proyeknya itu 5 tahun ke depan bagaimana. Sebenarnya fokus ke studi kelayakan proyek itu seperti itu. Bagaimana suatu proyek ketika diterapkan di rumah sakit A contohnya, prospek kedepannya itu bagaimana, prospek 5 tahun ke depan bagaimana, akan memberikan keuntungan buat rumah sakit atau tidak, atau justru nanti malah mangkrak alatnya gitu. Contohnya membeli alat rongsen, kira-kira prospeknya bagaimana kalau membeli alat rongsen ini, seperti itu. Rencana strategis ini bukan berarti hanya sebuah dokumen ataupun sejenisnya ya, tapi sebuah aplikasi ya, aplikasi ataupun sarana yang dipakai rumah sakit untuk membantu proses akreditasi. Biasanya rencana strategis ini disusun berdasarkan kesadaran bersama dari direktur, pimpinan, dan semua bagian dari rumah sakit untuk
kepentingan rumah sakit dan pengembangan rumah sakit. Untuk naik level, kan ada level-levelnya rumah sakit juga ya, ada tipe-tipenya. Di sini juga ada beberapa ketika seorang administrator, biasanya nanti kalian juga ini yang membuat. Seorang manajerial rumah sakit atau administrator kesehatan, ketika membuat rencana strategis itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama itu biasanya adanya perubahan lingkungan. Ini biasanya erat kaitannya sama peraturan pemerintah. Ya, nanti peraturan pemerintah itu bagaimana, ikutin. Kemudian untuk penyusunan rencana strategis, itu harus dilakukan ataupun memperhatikan pada visi misi ataupun rencana strategis rumah sakit tersebut. Misalnya, rumah sakit tersebut itu milik swasta kah atau rumah sakit milik pemerintah daerah gitu. Jadi kan pasti berbeda kalau rencana strategi rumah sakit swasta sama rumah sakit pemerintah. Biasanya rumah sakit swasta itu lebih merdeka ya, lebih merdeka dibandingkan dengan rumah sakit milik pemerintah. Milik pemerintah biasanya langsung di bawah pemerintahan kan yang mengaturnya. Kemudian perlu adanya kerangka acuan dalam penyusunan rencana strategis. Dalam membuat rencana strategis tadi juga perlu melibatkan berbagai stakeholder, baik itu pemerintah, pimpinan, biasanya kan kalau rumah sakit itu Pak ada kayak yang hibah-hibah gitu ya, itu harus dilibatkan gitu, yang kira-kira bisa membantu rencana strategis rumah sakit. Dan yang paling penting juga perlu dibentuknya tim untuk penyusunan Renstra ini dan tim perumus Renstra itu perlu dibentuk. Di sini ada beberapa tujuan terkait Renstra ini sendiri. Pertama itu memberikan pemahaman dan gambaran awal tentang penyusunan Renstra, mengumpulkan data semuanya sudah kumpulkan ya, mengumpulkan data-data terkait yang penting, kemudian tadi melibatkan stakeholder. Contoh dari buat Renstra. Biasanya kegiatan rencana strategis ini juga dilakukan oleh tim-tim manajerial. Biasanya yang melakukan itu tim manajerial, dari manajer, kemudian manajer antar unit, direktur sampai dengan direktur sampai yayasan gitu ya. Kemudian kita masuk ke dua ya. Di sini ada, pertama ingat ya, adanya rencana strategi rumah sakit. Yang kedua, adanya kejelasan ukuran tujuan program tahunan. Tujuan program kerja rumah sakit itu ada dua ya. Tujuan umum sama tujuan khusus. Tujuan umumnya itu terselenggaranya pelayanan rumah sakit secara optimal sesuai dengan visi misi rumah sakit. Sedangkan tujuan khususnya terselenggaranya pelayanan rumah sakit yang bermutu, tersedianya SDM yang profesional dan berkualitas,
tersedianya sarana, prasarana, peralatan medis yang memadai, terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat untuk pegawai, ya, pengunjung rumah sakit, dan lain sebagainya. Terciptanya budaya keselamatan pasien rumah sakit. Ini adalah tujuan-tujuan dari program kerja yang dilakukan oleh rumah sakit. Di sini yang seperti kita ketahui ya, rumah sakit merupakan sebuah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan baik itu rawat inap, ya, rawat jalan, gawat darurat atau IGD, tindakan medik yang dilakukan 24 jam melalui upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter-dokter, perawat, ataupun tim medis lain, di mana dalam penyelenggaraan ini tuh harus adanya mutu ya, mutu yang diberikan ke masyarakat. Kenapa ya pentingnya? Kenapa kali ada sekolah ibaratnya? Kenapa ada pendidikan S1 administrasi rumah sakit? Sedangkan dulu itu sebenarnya belum ada. Sebelum ya prodi S1 ARS lahir itu sudah ada S2 ARS gitu. S2 administrasi rumah sakit. Nah, ini karena pentingnya tenaga ini. Ya. Pentingnya tenaga administrasi rumah sakit membantu rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan tujuan akhirnya apa ya? Tujuannya untuk keselamatan pasien. Contohnya kalau dalam dokter perawat dalam melakukan tindakan medisnya itu tidak memperlihatkan mutu, itu otomatis bisa membahayakan pasien, merugikan. Dan sasaran akhirnya apabila rumah sakit mau akreditasi ya, ini menjadi sasaran penting juga. Akreditasi, sertifikasi atau peningkatan mutu rumah sakit ini, pemerhatian mutu terhadap rumah sakit sangat diperlukan. Rumah sakit merupakan suatu perusahaan ataupun institusi yang kompleks ataupun sangat multidisipliner ya. Jadi semua bukan hanya orang umum saja yang bisa bekerja di rumah sakit, orang hukum ada di rumah sakit, orang teknik ada di rumah sakit, orang medis, dokter dan lain sebagainya di rumah sakit. Beda dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Itu hanya di orang-orang tertentu. Kalau di rumah sakit multidisipliner ilmu. Jadi semua ilmuwan ibaratnya semua orang akademisi itu ada di rumah sakit. Ya ini memang uniknya rumah sakit seperti itu. Di sini juga selain tujuan ya, ada tujuan umum, tujuan khusus tadi, perlu diperhatikan juga terkait di sini ada yang biar siapa lagi. Ya, terkait sasaran program kerja rumah sakit di sini terlaksana program kerja tahunan itu setidaknya 80%. Kemudian kepuasan pasien atas pelayanan rumah sakit itu 80%. Ya, di sini pentingnya mutu ya. Mutu ini untuk mendapatkan target ini. Biasanya program-program kerja yang dilakukan rumah sakit itu seperti program optimalisasi pelayanan rumah sakit, rawat jalan, rawat inap, radiologi, ya, pelayanan rutin farmasi, OK, UGD, fisioterapi, pengendalian mutu pelayanan rumah sakit, ya, akreditasi rumah sakit, survei kepuasan pasien, pengumpulan indikator klinik, dan masih banyak lagi ya yang terkait untuk program-program peningkatan mutu rumah sakit. Selanjutnya ada kejelasan ya.
kejelasan sistem monitoring dan evaluasi indikator. Pertama kita ketahui dulu sistem monitoring itu bagaimana. Dalam kemajuan teknologi kesehatan yang sangat signifikan, sistem monitoring terus bergerak maju dalam mendukung temuan baru di bidang kesehatan, diagnosis, tata laksana, rehabilitasi, dan regenerasi dalam kedokteran hingga menciptakan kemudahan dan keakuratan untuk membantu dokter dan tenaga medis memeriksa dan memantau kesehatan pasien. Ya, sistem monitoring seperti ini ya. Jadi lebih ke pemutakhiran, jadi ke updatean teknologi-teknologi yang digunakan oleh rumah sakit. Yang tujuannya apa ya? Itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Yang terbaik itu seperti apa? Tujuan penggunaan teknologi yang seperti itu, memberikan tindakan yang paling efektif itu bagaimana. Dalam sistem monitoring ya, indikator evaluasi. Ya, kita lanjut ke indikator evaluasi. Indikator kinerja rumah sakit menurut Depkes RI tahun 2005, indikator kinerja rumah sakit dilaksanakan secara swanilai atau self-assessment. Penilaian dilaksanakan setiap hari yang dikompilasi secara bulanan. Hasil penilaian ini dijadikan sebagai bahan rapat bulanan peningkatan mutu oleh direksi rumah sakit dan komite medik. Ini adalah indikator evaluasi. Ya, di dalam sini ya juga untuk setiap analisis yang dilakukan ataupun digunakan ini untuk menjawab pertanyaan apakah kebutuhan dan bagian ataupun instalasi ataupun departemen ruangan rumah sakit itu dapat terpenuhi atau telah terpenuhi sehingga mutu pelayanan ke pasien itu sudah tercapai atau belum. Itu adalah indikator dari evaluasi. Ada beberapa macam ya di sini untuk metode yang dapat digunakan dalam mengukur indikator kinerja rumah sakit, seperti inspeksi ya. Di sini inspeksi. Kemudian ada survei lapangan. Inspeksi tahu ya, inspeksi adalah mengukur. Ya, mengukur. Kemudian survei lapangan ataupun survei pelanggan, maksudnya di sini lapangan itu ya kalau survei pelanggan kayak kemarin sempat kalau kalian di semester awal ya ghost sitter gitu. Ada yang ingat ghost sitter itu apa? Ghost saver ya. Ada yang ingat istilah ghost saver itu apa? Kalau erat kaitan sama survei pelanggan? Ya, jadi kalau ketika melakukan survei pelanggan ada metode-metode yang dipakai oleh rumah sakit ya seperti ghost saver ataupun pura-pura menjadi kita menyewa rumah sakit itu menyewa orang untuk pura-pura menjadi pasien. Menjadi pasien, terus jadi pasien itu nanti kan otomatis kita ke ruang pendaftaran, ke tanya-tanya tentang produk-produk rumah sakit. Dari situ bisa dievaluasi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tenaga rumah sakit itu sudah sesuai dengan SOP atau belum gitu. Itu namanya ghost saver. Kemungkinan mungkin kemarin waktu semester awal dulu kalian pernah diajarin ya, mungkin sama Bu Irma atau
dosen lain. Kemudian perlu adanya penilaian, namanya indikator ya, penilaian oleh pihak ketiga. Ya, biasanya tim-tim yang untuk akreditasi biasanya di sini kan adanya akreditasi. Kemudian adanya indikator statistik. Indikator statistik itu baik internal maupun eksternal. Selanjutnya tentang monitoring ya. Monitoring, evaluasi, pencapaian, ukuran, kinerja. Pertama, monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Ini adalah monitoring, evaluasi, pencapaian, ukuran kinerja. Ini ada beberapa ya, ketika melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang perlu dilaporkan oleh rumah sakit itu seperti tadi ya, monitoring evaluasi kinerja terhadap perjanjian kinerja, pimpinan rumah sakit, dan kementerian. Kemudian monitoring dan evaluasi kinerja terhadap perjanjian kinerja pimpinan rumah sakit dengan pimpinan unit kerja. Ini terkait dalam monitoring, evaluasi, pencapaian, ukuran kinerja. Dan ini juga yang termasuk penting ya, ini yang selalu dicari oleh rumah sakit terkait sertifikasi ISO. ISO 9001, ini adalah contoh ya, kalian bisa lihat. Contoh dari ISO 9001-2015. Keuntungan yang didapatkan sebuah rumah sakit ya di sini dengan meraih sertifikat ISO ini atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau International Organization for Standardization ISO 9001-2015 itu seperti meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, memaksimalkan kinerja pegawai, menjamin kualitas berstandar internasional, termasuk efisiensi. Jadi ISO ini tuh lebih ke internasionalnya. Jadi standar internasional perumah sakitan itu seperti apa gitu. Penerapan, pengobatan, dan semuanya yang dilakukan oleh rumah sakit itu udah standar internasional belum? Kadang memang ya standar nasional sama nasional itu berbeda. Kalau standar internasional itu sudah diteliti, contohnya pengobatan ya, pengobatan emang harus pakai standar internasional ataupun WHO kan pakainya World Health Organization. Ini adalah yang memayungi tentang dunia kesehatan. Di sini juga banyak ya langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh rumah sakit supaya mendapatkan ISO itu apa saja, gitu ya. Pertama itu bisa untuk sistem dulu. Sebuah rumah sakit itu harus mempunyai sistem yang baik ya, baik itu SDM-nya, infrastrukturnya, kondisi bangunan rumah sakit ya, itu harus benar-benar diperhatikan sistemnya. Kemudian perlunya adanya aturan-aturan yang jelas, yang baku. Kemudian aturan-aturan ini dilaksanakan atau tidak. Seperti itu. Ini bisa menjadi perhatian dari penilaian ISO supaya mendapatkan ISO. Selanjutnya itu bisa menentukan target.
menentukan target yang ingin dicapai itu bagaimana? Memperbaiki SDM, melengkapi SDM, memperbaiki infrastruktur jika ada yang rusak ataupun menggantinya ya, melengkapi peralatan yang masih kurang. Kemudian harus melibatkan semua elemen yang ada di rumah sakit, harus kompak ya, dari pimpinan paling atas sampai unit terkait itu harus saling mendukung, jangan malah saling menjatuhkan, saling mencari kesalahan. Itu ada ini menyebabkan kegagalan mendapatkan ISO ini. Jadi berusaha untuk saling mendukung, support satu sama lain. Jadi rumah sakit bisa lebih maju. Biasanya kalau rumah sakit, kegagalan rumah sakit ya seperti itu ya. Antar unit itu tidak kompak, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Bagaimana memaju jika ada pihak-pihak yang seperti itu? Nah, di sini pentingnya kekompakan satu sama lain. Kemudian perlu adanya SDM juga ya, SDM yang paham terkait mutu dan ISO ini harus dipekerjakan. Ya kalian berharapkan bisa menjadi ahli-ahli dalam bidang akreditasi rumah sakit. Cuma sebenarnya kalian itu didesain khusus untuk ini, desain khusus untuk akreditasi rumah sakit, mutu gitu. Beda dengan kayak medis ya ataupun sejenisnya. Kemudian segala sesuatu ketika sebelum ada penilaian terkait ISO juga harus tahu hal-hal yang perlu dipersiapkan itu apa saja. Yang terakhir ya, akreditasi rumah sakit. Di sini akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Independen Akreditasi Kementerian Kesehatan. Langsung di bawah ya, di bawah Kementerian Kesehatan nih. Ini adalah contoh sertifikat akreditasi rumah sakit. Macam-macam di sini ada lulus tingkat-tingkat apa ini tergantung ya, ada bintangnya berapa, kalau paripurna itu ada 5. Jadi semuanya sudah ada aturannya di sini. Dalam kita membahas terkait akreditasi rumah sakit juga kita akan mendengar singkatan dari SNARS juga ya, terkait standar akreditasi rumah sakit. SNARS ini tadi ya, standar nasional akreditasi rumah sakit. Ini standar nasional akreditasi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh KARS ya, yang sudah dimulai diberlakukan dari Januari 2018 di seluruh rumah sakit Indonesia. Di sini ada standar juga ya, ada standar terkait kajian seluruh bab yang tertuang dalam SNARS tadi, SNARS 2018 edisi 1. Pertama itu terkait sasaran keselamatan pasien. Kemudian ada akses ke rumah sakit dan komunitas, hak pasien dan keluarga, asesmen pasien,
kemudian pelayanan asuhan pasien, pelayanan anestesi dan bedah, pelayanan kefarmasianan dan penggunaan obat, manajemen komunikasi dan edukasi, peningkatan mutu keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, tata kelola rumah sakit, manajemen fasilitas dan keselamatan, kompetensi dan kewenangan staf, manajemen informasi dan rekam medik, program nasional. Jadi sih program nasional contohnya ya ada menurunkan kematian ibu dan anak, menurunkan kesakitan HIV/AIDS, TB, kemudian pengendalian resistensi mikroba dan pelayanan lansia atau geriatri. Dan yang terakhir itu ada integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan rumah sakit. Ini yang terkait dalam Smart Study. Mungkin ini ya terkait untuk evaluasi dan monitoring ya rumah sakit. Ya, ini kuis ya. Coba bisa kalian kerjakan. Sebutkan tujuan program kerja dari rumah sakit. Jawabannya kirimkan ke email. Pak, misal ini nggak diketik di Word, nggak apa-apa, Pak? Bagaimana? Nggak diketik di Word. Boleh dipakai catatan tangan, terus di-scan, kirim ke email. Mau diketik di notes gitu, kiriman screenshotnya boleh dikirimin ke jenengan? Boleh kalau kayak gitu. Maksudnya gimana? Diketik di notes handphone, terus di screenshot dikirimkan jenengan boleh? Pakai notes ya? Iya. Boleh, boleh. Oh, terima kasih, Pak. Ya.
Yang sudah bisa dikirimkan? Sedang proses kirim, Pak. Nah, cek dulu. Ya. Sudah terkirim, Pak. Oke, coba ini Mas. Ini baru Mbak Yaro yang masuk. Ya, ini yang baru masuk. Pak Irwan, Mbak Yaro, terus Mbak Anissa mana ini? Sudah saya kirimkan, Pak. Oke, ya. Yang bisa dikirim ulang ya? Oh ya, udah masuk. Ya. Ya ini Mbak Anissa itu dapat referensi dari mana? Kok berbeda ya? Kan coba tujuan tadi yang seperti Bapak jelaskan ada berapa tujuannya? Ada 2 ya, tujuan umum sama tujuan khusus. Ini yang disebutkan itu, ini nggak tahu tujuan program kerja rumah sakit. Ini tujuan umum atau tujuan khusus atau apa ini? Bentar, Pak. Bisa lihat ya. Bisa lihat pinjam punya Pak Iwan atau punya Mbak Yaro coba. Iya, salah kirim berarti, Pak, enggak yang itu. Baik, di sini Bapak lanjutkan ya untuk bahas terkait audit. Ini audit singkat saja. Audit internal rumah sakit. Ya, berarti audit yang dilakukan di dalam rumah sakit itu sendiri. Ya di sini aktivitasnya tuh apa sih namanya audit internal di rumah sakit? Pertama itu ada ketuanya, ada ketua audit mutu internal. Yang kedua itu menjalankan audit sesuai dengan schedule yang telah disepakati QMR. Kemudian ada tugas audit dibantu oleh SDM yang sudah mendapatkan sertifikasi. Kemudian melakukan closing meeting di forum morning meeting. Menyampaikan kesimpulan di manajemen review. Ini adalah kegiatan-kegiatan ataupun yang ada di dalam audit internal. Di sini ada ketuanya ya tadi ya, ketua. Namanya ketua tim itu membacakan identitas teraudit, lingkup audit, dokumen yang ada. Kemudian ketua tim ini juga membagi tugas kepada semua anggotanya tentang dokumen yang harus diaudit, menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi semua tim dikasih tugasnya
jelas, job desk-nya jelas gitu. Setiap anggota tim auditor yang sudah dikasih tanggung jawab oleh ketua audit tadi membuat daftar tilik berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua terkait audit sesuai dengan schedule yang telah disepakati QMR. QMR di sini itu ya wakilnya, seorang wakil manajemen, ya, wakil manajemen atau manajemen representatif. Ya, tadi kan sempat ada Bapak tanya ya ke Mbak Anissa, representatif apa gitu. Jadi artinya apa tadi? Coba representatif Mbak Anissa? Suatu apa ya, untuk mewakili Pak, kata lain. Ya, gitu ya, mewakili gitu. Jadi tujuan dari QMR tadi, QMR itu wakil manajemen ya atau manajemen representatif. QMR itu singkatan dari Quality Management Representative. Kalau di Indonesia kan ya manajemen representatif, MR gitu ya. Di sini merupakan walaupun wakil ya, posisi jabatan ini itu berperan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya penerapan sistem manajemen mutu di rumah sakit. Di sini tugas dari QMR ini memastikan proses yang diperlukan untuk implementasi sistem manajemen mutu yang ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara, melaporkan pada pimpinan, ya, pada pimpinan rumah sakit tentang kinerja manajemen mutu dan perbaikannya itu bagaimana. Gitu. Kemudian memastikan peningkatan kesadaran akan persyaratan pelanggan, sosialisasi, ya, sosialisasi terkait kebutuhan pelanggan itu apa, dan hasil sosialisasi ini setelah sosialisasi terus melakukan pencarian data terkait kebutuhan pelanggan, kan diperoleh data tadi ya, kebutuhan pelanggan itu apa saja di list, kemudian disampaikan ke seluruh unit yang ada di rumah sakit, seluruh jajaran yang ada di rumah sakit. Kemudian tugas QMR juga menjadi penghubung ya dengan pihak luar, ya pihak luar rumah sakit itu untuk membantu dalam tadi manajemen mutu tadi ya. QMR ya, ingat ya, QMR itu wakilnya manajemen atau manajemen rumah sakit. Selanjutnya terkait melakukan closing meeting. Ini statement, jadi ini setiap kalian ada event acara atau apa pasti kan ada namanya closing meeting ya. Nah, itu ya statement untuk kayak memberikan apa sih hasil dari apa yang kita bahas tadi. Morning meeting biasanya kan kalau kalian nanti sudah bekerja di rumah sakit ataupun perusahaan atau di asuransi dan lain-lain, biasanya pas hari Senin atau seminggu sekali itu pasti ada morning meeting, evaluasi terkait kegiatan apa, terkait ya terutama ini terkait akreditasi ya, akreditasi mutu itu bagaimana, apa yang perlu diperbarui. Yang terakhir adalah manajemen review. Ini adalah sekitar audit internal rumah sakit.
Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Baik ya, nanti ini ya, habis boleh ya nanti kalian boleh ke soal apa, Pak? bagaimana? Oh ya, nanti Bapak jelaskan dulu. Untuk proses nanti kalian kan jadi rencana ke tempatnya Bu Neni. Iya. Ya sudah koordinasi sama Bu Neni Iya, ya. Pak. Jadi Sampun, Pak. nanti ke sana kalian tidak bingung gitu. Iya, aku sudah koordinasi dengan Bu Neni yang meminta untuk jam tersebut. Tapi beliau kan harus izin sama jenengan dulu. Makanya tadi Bu Neni izin sama jenengan gitu, Pak, tadi pagi gitu. Kita Ya, udah boleh. dikoordinasi sama Bu Neni. Ya, monggo ya, yang penting sana maksudnya dijaga kesopanan ya. Jaga kesopanan dan itulah ya. Siap, Pak. Udah gede ya. Itu terutama Mbak Anissa, Mbak Yaro jaga ini. Jaga nama alma mater, jangan sampai ini ya. Tahu lah ya. Jadi tidak perlu Bapak jelaskan lagi itu. Jadi kan ini banyak ini kira-kira yang menurut Bu Neni lah, biar Bu Neni yang mengarahkan. Soalnya kan ya di sini kan emang yang Bu Neni di bawahnya Bu Neni langsung. Jadi lebih enak sih. Kan Bu Neni kan yang punya rumah sakit ibaratnya. Banyak terkait soal bentar. Ini Bapak bacakan ya. Untuk post test hari ini bisa kalian nanti ditulis saja. Nah, Bapak buatkan soalnya dulu. Itu dikumpulin kapan ya, Pak? Hari ini, Bapak pengen hari ini. Nanti maksimal sampai jam. Ya sebenarnya kalau bisa sih ini kan masih waktu 1 jam nih sebelum jam 12. Ya udah sampai jam 12 mengerjakannya. Ini Bapak sedikit saja soalnya. Mau minta berapa soal? 1, Pak. Jangan 1. Kita kan harus siap-siap dulu, Pak. 12:30 udah sampai sana. Karena jam 1 pas itu kita udah mulai ke ruangan CSSD-nya RSI. Karena ini sudah koordinasi sama kepalanya untuk menjelaskan. Jadi kan kalau bisa kita tepat waktu jam 1 udah sampai sana gitu, Pak. Oke, udah yang penting ini ada ini ya pretestnya ya. Ya, pertama soal 1 ya. Bisa ditulis langsung, Bapak nggak nulis ya. Jelaskan terkait monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh rumah sakit. Evaluasi dan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh rumah sakit. Yang soal 1, yang soal 2, 2 soal saja. Yang soal 2 jelaskan tentang SNARS ya. SNARS, CARS, SNARS dan CARS itu seperti apa? Apa, Pak? SNARS ya. SNARS sama CARS. Pak, mohon maaf untuk yang soal nomor 1 itu jelaskan monitoring kinerja yang ada di rumah sakit. Monitoring dan evaluasi kinerja di rumah sakit. Yang soal 2 jelaskan SNARS dan CARS. Itu saja. Diketik ya, diketik di Word biar Bapak bacanya enak. Diketik di Word, kirim ke email. Deadline sampai jam, ya sebenarnya sih boleh sampai jam 14.40 ya, maksimal 14.40 lah. Tapi usahakan kalian jam 12 selesai, jadi biar nanti kalian udah fokus ke rumah sakit. Siap, Pak. Oke. Baik ya, mungkin dari Bapak hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa membawa manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.